dagang kota Basrah, ditemani dengan seorang pemuda yang ahli ibadah. Kemudian mereka berjumpa dengan seorang dokter, seorang tabib yang di depannya itu ngantri banyak orang, baik bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak, untuk meminta resep dari penyakitnya. Tiba-tiba si pemuda yang menemani Imam Hasan Al-Basri itu maju ke depan, kemudian bertanya, dokter, punya obat nggak untuk ngilangi dosa? Punya obat nggak untuk menyembuhkan penyakit hati? Ya kalau sekarang dia dokter, punya obat anti melarat nggak? Nah kemudian dokternya bilang, oh ada 10 ramuan yang kalau ramuan itu engkau manfaatkan maka dosa-dosamu diampuni oleh Allah, penyakit hatimu disembuhkan oleh Allah. Di antaranya kemarin ramuan dari dokter itu adalah merasa tidak mempunyai, sehingga nganggapnya dia itu fakir, nggak punya apa-apa, sehingga jauh dari sifat sombong. Kemudian yang kedua, ramuan yang kedua tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu orang yang nggak pede, disuruh ngapa-ngapain, enggak bisa saya. Wah, alumni nyantri 20 tahun suruh ngimami bubur aja nggak berani. Oh ya nggak pernah nyantri aja berani ngimami. Nyantri 20 tahun timbang imami bubur yang bacaannya silent. Yang penting modal Allahu Akbar, Allahu Akbar, liman hamidah. Itu namanya rendah diri, bukan rendah hati. Rendah hati itu yang begitu. Kemudian yang selanjutnya, di antara definisi tawadhu ini yang kadang sulit. Orang itu gak sungkan makan atau minum bareng-bareng dengan orang lain. Kayak budaya kita makan di nampan rame-rame, terus gentenan muluk kalau orang Jawa ya. Kalau orang sini apa? Muluk ada ini ya. Gentenan muluk. Bareng-bareng lah kalau perlu makan satu nampan, minum satu teko bareng-bareng. Itu bagian dari sifat tawadhu di sini kemarin. Kemudian tawadhu itu juga mau menerima usulan masukan dari orang yang kita anggap statusnya di bawah kita. Seperti anak, kita makan lupa baca doa, kemudian anak, Pak udah baca doa belum? Kalau bapak yang les juga dalam hati padahal dulu. Nah itu ramuannya. Kemudian ramuan yang selanjutnya wajibun fiha, ini bacaan kita selanjutnya. Dan jadikanlah di dalam aifitil kalmaruti, di dalam akar-akar itu tadi, akar ramuan ada fakir, ada tawadhu, ihlijat taubati. Ihlij itu kalau obat yang begitu diminum langsung pengen BAB terus gitu. Obat apa namanya? Kalau orang Jawa zaman dulu namanya urus-urus. Apa Pak Bin? Kalau orang zaman dulu itu yang kayak biji apa itu bubuk baunya khas. Itu kalau diminum perut yang awalnya itu susah BAB langsung BAB terus. Kalau orang Jawa zaman dulu namanya urus-urus. Oh ya, pencahar apa kalau zaman sekarang? Ya itulah. Perutnya langsung bersih aja. Ihlijat taubati, ramuan taubat.
idhafatil musyabbah bil musyabbah, mengidhofahkan barang yang diserupakan. Obat kurus-kurus, oh ya sekarang namanya obat pencahar itu kali apa ya, begitu diminum pokoknya pengennya BAB. Aini ja'al at-taubat, jadikanlah taubat al-musyabbah al-musyabbah bil ihlij, penyerupaan dengan obat pencahar. Fi anna kullan yudhibul wasaf, karena pencahar dan taubat itu untuk menghilangkan kotoran. Fal ihlij, pencahar itu yudhibu wasafal batni, membersihkan kotoran dalam perut. Begitu diminum pokoknya perutnya bersih. Soal namanya. Wat taubat, dan taubat tulhibul dzunub, menghilangkan dosa-dosa. Taubat itu ada beberapa syarat ya, supaya benar-benar namanya taubat. Pertama, bertekad untuk pertama berhenti dari apa yang dilakukan. Dulu hobinya kalau megang HP nyari bahasa apa Zeus, man senyum pengalaman apa nyari Mbak Zeus. Kalau tobat wis pokoknya berhenti dari itu. Kemudian yang kedua, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Lah berhenti kok karena gak punya duit, ya bukan karena tobat. Giliran punya duit mulailah angel. Kemudian menyesal ya karena tobatnya itu bukan menyesal karena duitnya habis, bukan. Nah kalau dosa yang hakul adami, yang sesama kita ini, yo harus meminta dihalalkan atau dimaafkan. Biar sehari wiridan baca istighfar sampai 60.000 kali, wiridan sampai tasbihnya protol, sujud jidat sampai ireng dengkul kapal, tetapi belum meminta maaf atau dihalalkan kepada yang bersangkutan, itu dosa belum dimaafkan. Maka budaya kita itu luar biasa hebat. Sebelum puasa ada budaya munggahan, megengan, ruangan, apalagi itu intinya selain kita mendoakan orang yang keluarga yang sudah tidak ada, intinya kita meminta dan memohon maaf. Kemudian Ramadan begini kita ikhtiar untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Selesai Ramadan, budaya Indonesia ada istilah halal bihalal. Itu artinya saling menghalalkan. Kalau perlu pas lagi halal bihalal itu bisik-bisik, Pak, utang yang dulu ikhlasin ya. Siapa tahu dia bilang ya beres. Tapi ngomongnya bisik-bisik, siapa tahu dia hilang. Pak, utang yang dulu ikhlasin yo. Ya, oh beres kan. Mau salah dimaafin, dosa diampuni, utang diikhlasi. Oh enak. Siapa tahu orangnya, Pak, ntar kalau utang kalau ketemu pas yo. Oh, ya begitu ketemu di jalan pas ya Pak. Ya. Itu syaratnya taubat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ibu orang yang bertaubat minat dzambi, dari dosanya, kaman la dzam
Wa idza ahabballahu 'abdan, dan ketika Allah mencintai seorang hamba, lam yadurruhu dzambun, maka Allah tidak gampang menjerumuskan orang itu ke dalam dosa. Walaupun awalnya dia ada niat untuk berbuat dosa, tapi dilalah di tengah jalan itu dan jadi dia berbuat dosa. Dari rumah udah niat, pokoknya saya mau ke sono, ke Cilincing, ya Pak Win, yang ke kecamatan ya Pak Win. Apa baru? Pengalaman di baru pernah lewat RM rumah makan. Iya, kecamatan itu loh, kecamatan Cilincing itu kanan kiri yang ada lampu nggak terang, biar pet. Udah berniat, lah jalan sampai tengah jalan motornya bocor, bannya bocor, nggak jadi. Loh, itu berarti dia diselamatkan dari berbuat dosa. Dan niat ntar kalau gajian pokoknya beli minuman yang agak gede-gede. Didalam malah pas gajian anak nagih, Pak beli sepeda listrik dong Pak, sampai nangis-nangis. Wah, akhirnya nggak jadi. Oh, itu berarti orang itu diselamatkan dari dosa. Walaupun keinginannya tidak tercapai, tapi orang itu terselamatkan dari tanda seorang hamba dicintai Allah, yaitu walaupun dia berniat melakukan satu dosa, kok gak jadi di tengah jalan karena ada satu hal, itu tanda orang tersebut dicintai oleh Allah, diselamatkan atau dijaga dari berbuat dosa. Watrahu, dan masukkan air al-iblis ma'atil kalnarun, obat pencahar dan berbagai macam ramuan akar-akaran itu, fi haunir ridho. Haun itu semacam kayak cobek tapi gede loh. Kalau orang dulu buat numbuk apa ya, kalau orang Jawa lumpang ya. Lesung kan yang panjang buat untuk padi, yang bulat itu loh, Bang. Ya kalau orang kampung saya lumpang, kalau orang Betawi apa Pak? Lumpang. Cowek Pak yang kecil buat nyambel. Yang gede loh Pak Ustaz. Kalau di kampung saya itu nyebutnya lumpang. Ya biasanya buat numbuk-numbuk, ya bikin jamu-jamu ramuan itu. Ramuan-ramuan itu tadi masukkan fi haunir ridho, di lumpangnya sifat ridho. Ridho itu kalau bahasa kita rela. Zohir bahasa kita lahir. Zuhur bahasa kita luhur. Ramdan jadi ramlan. Bahasa kita aslinya agak ke Arab-Araban, cuman ngucapin susah. Saya pernah baca tulisan di Facebook, apem. Tahu apem Bang? Tahu. Apem itu katanya berasal dari kata afwud. Itu dulu ada tokoh penyebar agama di daerah Klaten, pokoknya Prambanan, Klaten Pak Mansur ya. Itu untuk menyampaikan bahasa-bahasa agama ke orang kampung itu kan gak gampang. Akhirnya dia membuat makanan yang sekarang dikenal apem. Itu kalau orang nanya, itu apa Mbah? Afun apa? Wes yo apem. Susah. Dulu itu falsafah, katanya setiap masuk ke kampung itu kan ada gapura kayak di depan kita itu. Nah, itu konon katanya dari kata ghafuro, orang yang masuk itu dapat ampunan. Datang bersilaturahmi, kalau orang silaturahmi
Itu dari kata syahadatain. Syahadatain itu dua kalimat syahadat. Dipakai para wali untuk memperkenalkan Islam, memperkenalkan syahadat. Syarat Islam pertama itu syahadatain, dua kalimat syahadat. Mulut kita orang Jawa mengucapkan syahadatain susah, jadinya sekaten. Lah sekarang dai-dai sekarang datang baru langsung bilang bid'ah, sesat. Oh, nggak tahu sejarahnya. Oh, Islam di Indonesia itu dikenalkan dengan cara-cara begitu. Kalimat syahadat, mulut kita ucapin susah jadi kalimo sodo. Itu sejarahnya ya. Bijaknya para pendahulu kita memperkenalkan ajaran agama. Fiha ridho, dalam pelumpak-lumpaknya ridho. Ridho itu asyabih bil mihras, diserupakan dengan lumpak. Fi anna kullan yuddaku fihi, karena ridho dan lumpak itu punya kesamaan, yaitu untuk menumbuh. Kalau lumpak itu untuk menumbuh ramu-ramuan itu, kalau ridho itu untuk menumbuh rasa. Rasa ini itu rela atau enggak. Wong kadang kehendak Allah itu berbanding terbalik dengan yang kita inginkan. Tapi bisa jadi kalau dalam bahasa Quran, asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang sangat tidak kita sukai itu malah baik buat kita. Cuman ya tadi itu kita ridho apa enggak, rela apa enggak. Banyak kasus orang saat ini marah-marah, tapi kemudian dia bisa jadi mengucap alhamdulillah. 2014 itu saya ada teman nyalon anggota DPRD nggak jadi. Wah, semua timnya ngomel, tim sukses, yang sukses timnya, calonnya gagal. Timnya sukses, pasal pertemuan dipulang netek aja. Saat itu marah gak karuan, mau udah habis duit banyak. Tapi 2 tahun atau 3 tahun kemudian lihat teman-temannya diseragami orang sama KPK, dia mengucap alhamdulillah. Coba kalau saat itu saya jadi, sekarang udah gambar namanya. Makanya ada kejadian yang hari ini tidak kita sukai. Pokoknya hari ini kita mengucap astagfirullah innalillah, tapi suatu saat bisa jadi kita mengucap alhamdulillah. Bisa jadi. Itu yang namanya ridho, yang ditentukan oleh Allah buat kita. Kita ikhlas nerimo, karena tidak semua yang kita inginkan itu diijabah, dikabul oleh Allah. Setiap kita ini kan yang punya ujiannya masing-masing. Ujian itu sudah dicontohi dari para nabi. Nabi Adam itu punya anak yang berantem terus, Qabil dan Habil. Makanya kadang kalau kita punya anak, kok kakak sama adik berantem, udah ada contohnya. Anaknya Nabi Adam, bapaknya baik, anaknya kurang ajar, alhamdulillah, yo sudah ada contohnya Nabi Nuh. Nabi dididik oleh Nabi, keluarnya Kan'an. Ada yang dididik oleh Fir'aun, keluarnya Nabi Musa. Bapaknya itu punya semua dosa dikerjain lah. Molimo itu mabuk, main, madan, madun. Yang satu main kan udah tadi. Maling. Ya wis pokoknya itulah. Bapaknya ahli maksiat, kurang ajarnya pol.
Lahirnya Nabi Musa. Nabi Musa itu dari bayi diasuh oleh Fir'aun. Ada yang suaminya Nabi. Ya baik Nabi ya. Punya istri naudzubillah, Nabi Lot. Nabi Lot itu perjuangannya musuhnya bukan orang lain, istrinya sendiri. Ada yang anaknya baik, ujian di orang tuanya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mengajarkan tauhid, bapaknya bikin patung. Oh iya kan musuhnya sendiri. Lah contoh kehidupan itu udah dicontohin Nabi. Ada dianya baik, tapi pamannya, besannya, keponakannya Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu orang ujiannya itu udah dicontohin para nabi-nabi. Tinggal kita hidup apa enggak, rela apa enggak. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ar-ridho yang disebut dengan ridho yaitu sururul qalbi, senangnya hati. Hatinya senang. Orang lihat itu kayaknya nggak pernah susah, happy. Ketemu orang yang senyum, bahagia. Tapi syaratnya ketemu orang loh ya. Ntar sendirian senyum-senyum, wah wes. Langsung digoncengin motor bawa ke gerobol. Ini ya, ketemu orang itu kayak wajahnya itu nggak pernah terlihat suntuk, pokoknya happy. Jadi orang lihat itu, wah kayak nggak pernah ada problem. Padahal problemnya di rumah seabrek-abrek. Makanya sering ke masjid karena di rumah mumet. Buat pelarian masjid. Ya alhamdulillah pelariannya di masjid. Lah kalau pelariannya di tempat yang yang bahaya. Tapi kalau di luar ketemu orang itu wajahnya ceria. Gimana Mas? Seger. Padahal hatinya kenyut-kenyut. Bukan palanya doang yang kenyut-kenyut, hatinya. Wih, ridho itu berarti sururul qalbi, senangnya hati, bahagianya hati. Bimurril qadai, walaupun qadanya pahit. Mur itu pahit. Bimurril qada, walaupun jalan hidupnya pahit. Jadi orang itu melihat dia itu kayak gak ada problem, kayak duit banyak, padahal ya kembang sama kempis. Habis kembang kempis, gajinya 7,9, tanggal 7 gajian, tanggal 9 koma, ya 7,9, tanggal 7 gajian, tanggal 9 udah koma, udah kembang sama kempis. Tapi kalau ketemu orang kayaknya happy. Kalau cerita itu enak. Wah itu pertanda ridho. Wa qala al-Muhasibi, berkata Imam al-Muhasibi, ar-ridho, ridho itu sukunul qalbi, tenangnya hati, tahta majariyal ahkam, di bawah berjalannya keputusan Allah, ketentuan Allah. Hatinya itu tenang, gak gampang kagetan, gak wahwih. Lihat apa? Tetangganya beli kulkas dia yang panas, tetangganya beli Alphard dia sekarang. Enggak, sukunul qalbi, hatinya itu adem ayem tentrem. Walaupun tadi ketentuan takdir hidupnya berat. Wa qala ar-Ruwaini, berkata Imam Ar-Ruwaini, ar-ridho yang dimaksud dengan ridho atau rela, istiqbalul ahkami bil farahi, menghadapi ketentuan Allah bil farahi dengan riang gembira, dengan bahagia. Makanya orang-orang itu biar bahagia di masjid, wis ciptakan suasana bahagia di masjid, biar orang itu gak
ditakut-takutin, nggak boleh itu dosa, nggak boleh itu haram, nggak boleh itu bid'ah. Daripada dosa mau di masjid mending sekalian nyemplung dosa ke tempat yang tadi itu yang doa di masjid ditakut-takutin dulu. Seumur-umur gak pernah jamaah maghrib, giliran jamaah maghrib imamnya sampai jam 7 gak kelar-kelar. Wah, kapok gak mau masjid lagi ya. Lama, mending sholat di rumah 2 menit tuntas. Ridho itu istiqbalul ahkam bil farhi, menyambut datangnya ketentuan Allah bil farhi dengan riang gembira. Washabu dan haruskan aidalikal majmu', ramuan-ramuan itu tadi minal fakri wat tawadudi wat taubati war ridho, ramuan berupa merasa gak punya apa-apa, tawadu, taubat, ridho, biminjaril qanaati. Minjar kalau tadi itu kan lumpangnya, minjar itu yang buat bumbunya, alum. Kalau bahasa Indonesia apa Pak? Kalau buat bumbu ya, kalau orang Jawa alu. Alu juga, orang Betawi alu. Kalau orang Sunda naon Pak? Oh sama, makanya disamakan bahasanya. Takutnya kayak supir sama kenek orang Jawa sama Sunda. Mobilnya mogok, kata supir cokot, keneknya, wah supir tega amat, ganjel suruh nyokot. Padahal kata Sunda kan nyokot diambil yuk, kata Jawa suruh gigit. Lah wis, kata keneknya supir tega amat, masuk orang suruh gigit ganjel. Makanya biar sama, copot Sunda sama copot Jawa nggak pernah akur. Sama kayak apa? Atos Jawa sama atos Sunda ya nggak pernah akur. Bimin jaril qanaati, dengan alum qanaat. Bil qanaati asyabihatu bil madaqqah. Qanaah itu diserupakan dengan alat tubuh ya anu itu. Qala ba'duhu, berkata sebagian para ulama, al-qanaatu yang dimaksud dengan qanaah tarkut tasyawufi ilal mafrudi wal istighna'u bil mawjudi. Tarkut tasyawuf, meninggalkan ngarep-ngarep ilal mafrudi yang tidak ada. Nggak usah pengen ngarep-ngarep punya orang jadi milik kita. Nanti pikiran itu nggak tenang. Orang punya apa, ngarepnya itu aturan mah jatuh ke saya, itu proyek. Kan yang ukur-ukur saya, yang bikin sampel saya, yang survei saya. Dia datang malah dia yang dapat. Itu bukan qanaah. Qanaah berarti memang rezekinya dia. Walaupun saya yang macam-macam, ternyata rezekinya dia. Ada pisang kita yang nanam, yang makan orang lain, dia Pak Mansur. Udah dari mulai begini udah dilihatin, pisang gede-gede lagi nih. 3 hari lagi, tahu-taunya hilang. Lah kalau qanaah tapi ya abot tuh ya. Abot. Sialan. Kalau bahasa suwe gitu ya. Suwe apa suwe? Wal istighna'u bil mawjudi, dan merasa cukup dengan yang ada, sehingga pikirannya nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Anaknya sambel, nggak usah bayangin sop juga, ntar sambelnya nggak enak.
Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darimi, berkatalah Imam Abu Sulaiman Ad-Darimi, al-qanaatu, qanaah itu minar ridho, dari ridho biman silatil wara minaz zuhdi, statusnya seperti wara dari zuhud. Zuhud itu orang yang mungkin harta bendanya banyak, tetapi ia menempatkan harta itu hanya di tangannya, tidak di hati. Bahasa gampangnya nggak main hati lah. Dia punya banyak nggak tinggi hati, punya dikit nggak kecil hati, kalau hilang nggak sakit hati. Itu zuhud itu kayak begitu. Ada contoh itu, ulama lupa saya namanya, waya raya. Dia itu sengaja kalau ngitung duit itu malah di ruang tamu, tumpuk-tumpuk duit di ruang tamu. Asal ada orang tamu ke rumahnya, kiai itu, ustaz itu duitnya seamplop-amplop. Kalau ditanya, ustaz, katanya nanti hisapnya berat kalau duitnya banyak. Yuk biarin, wong duit banyak itu lebih manfaat daripada orang yang nggak punya duit. Ayo mandi. Ini telunjuk gimana? Kalau telunjuknya orang nggak punya duit, ditapok orang. Tapi kalau ini telunjuknya orang banyak duit, diikuti orang. Sono semua. Nah kalau sono orang yang banyak duit, apaan telunjuk-telunjuk? Makanya Abu Hasan Asyadzili kalau nggak salah, beliau itu terkenal ulama sufi tapi kaya. Ya, jawabannya begini. Rasulullah itu dulu kalau nggak ada Utsman bin Affan di kotak pantai nggak ada. Ada Abdurrahman bin Auf, ada istri beliau sendiri Khadijah radhiyallahu anha. Fal qanaatu awwalur ridho. Qanaah itu awal dari ridho. Wal wara awwaluz zuhd. Dan wara awal dari sifat zuhud.